Gini bang, kan aku Sebentar, lihat biar ku dari kenalkan. tadi. Kita saling kenal dulu bang ya. Nah, aku ini Oh orang ya Kristen bang, bang. Oke, orang ya. Kristen. Jadi 13 tahun, lebih dari separuh umurmu, saya sudah mendalami agama Islam. Jadi dapat saya pastikan bahwa kamu tidak ngerti apa-apa tentang Islam dibanding saya. Abang, Oke? abang kok bisa langsung nuduh gitu ya bang ya? Oh jelas, karena dari umurmu saja baru 19 tahun, betul? Betul bang, saya Nah, betul masih sedangkan kekurangan ini. saya mempelajari Al-Qur'an itu sudah 13 tahun. Artinya sudah lebih dari separuh umurmu, betul? Jadi Betul, ketika kamu berumur 7 tahun, saya sudah mempelajari Al-Qur'an. iya betul. Abang Baik, 13 tahun mempelajari hukum agama Islam bang ya. Itu betul. yang abang pelajari itu langsung pelajari ilmu Al-Quran ya, kitab Betul. Al-Quran. Betul. Jangan gitu bang. Kalau dalam Kenapa? Al-Quran gini, kalau jangan gitu. Soalnya dalam Al-Quran tuh bang, sebelum mempelajari ilmu Al-Quran, kita itu bang, banyak bang di pondok pesantren kita harus belajar nahwu. Kalau ingin tahu Nah, Al-Quran isinya, ini adalah korban dari orang-orang yang sudah mendoktrin dirinya. Bang Jeffrey, begini Bang. Dengar ya ya Bang ya. bang. Nah, tadi Abang Berapa bilang, bang? kalau mau paham Quran harus paham nahu, sorof, mantik, balaghah. Itu kan yang Anda bilang kan? Iya Betul? betul bang. Nah, Tidak segampang saya bilang begini. Semua yang Anda katakan itu dusta dan bohong. Kenapa? Kenapa saya katakan begitu? Gini, Bang. Ketika saya buka Quran, saya baca dari Al-Fatihah sampai Anas, balik lagi. Lebih dari 100 kali sudah saya katamkan isi Al-Quran. Tidak ada satupun yang mengatakan kalau kau mau memahami buku ini, kau harus paham nahu sorob, mantik, balago, bayan seperti yang kau dustakan barusan. Betul atau tidak yang saya katakan? Tidak betul bang seperti Oke, itu bang. di Quran surat berapa yang mengatakan kalau kau mau paham buku ini harus paham nahu sorob? Di mana? Jangan langsung ke Al-Quran bang. Kita bahas Duh, tentang Al-Quran gimana aja. sih dia? Aduh. Jangan bahas tentang Al-Quran dulu. Soalnya Yang itu kita bahas tentang apa ini? Yang tauhid bang. kita bahas sebentar. Yang kita bahas Quran atau apa? Kita jangan bahas tentang Al-Quran dulu bang. Soalnya Loh, ilmu saya masih kurang. tadi Di sini kamu kita nanya sama membahas saya, tentang Jepri, dengar. Tadi ya kamu ya bilang bang sama silakan. saya. Tadi kamu bilang sama saya, berapa lama kamu mempelajari Quran? Saya bilang 13 tahun. Apa yang saya pelajari? Quran. Bukan buku karangan ulamamu. Kalau buku karangan ulamamu memang mengatakan kalau mau paham Quran harus paham nahu sorob balago. Itu yang bilang buku karangan ulamamu, bukan Quran sendiri. Sedangkan kamu tidak percaya Katanya isi abang Quran. tadi bilang belajar hukum agama Islam. Jadi secara logika itu belajar tentang agama Islam semua. Abang cuma mempelajari Al-Quran Oke, terjemahannya. sekarang saya tanya, apa dasar dari pondasi dari Islam? Pondasi Al-Quran bang. Al-Quran. Berarti dasar segala pondasi Islam itu adalah Al-Quran itu, betul? Sebelum memasuki tahap Al-Quran, kita Di harus mempelajari mana? yang di bawah-bawah Di dulu. mana dibilang? Oke, di mana dibilang? Apakah Allah memberikan buku Nahwu Sorob kepadamu? Tidak, tidak bang. Tidak. Tapi Apakah Allah menurunkan kitab Nahwu Sorob, kitab Mantik Balagoh? Gini bang, kita kalau mau Tidak, masuk Anda telah mempersulit dirimu loh Jeffrey. Kamu telah membuat dirimu sulit untuk memahami Quran. Dengarkan. Apa? Sebentar kalau dalam gini. belajar Gini tidak Jeffrey. ada kata sulit bang. Oke, gini Jeffrey. Tidak ada kata sulit untuk mau Oke, belajar. baik Tidak. Jeffrey. Begini Jeffrey. Dengar ya, Bang Jeffrey ya. Cak Jangan bahas Jeffrey. tentang tauhid dulu. Baik, begini Cak Jeffrey. Dengar Cak ya. Dengar Cak. Gini. Di dalam Quran, apa komentar Quran tentang Quran? Coba. Menurut Apa, Bang? Quran, apa Quran itu? Quran adalah kitab bang. Kitab yang di Baik, saya katakan ya. Baik. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-7 dikatakan bahwa ayat-ayat di dalam Quran itu hanya ada dua macam. Pertama, ayat-ayat yang muhkamat, yang kedua adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Anda percaya itu?
Kalau itu bang saya tidak pernah dengar bang. Jadi Makanya saya bilang tadi ini sulit ini. gini, bang. Makanya saya bilang tadi sulit, orang kamu saja belum pernah dengar itu. Aduh Jeffrey. Sudah gini Jeffrey, gini aja. Panggil Ustadz, Pak Ustadz, ini ada orang Kristen Pak Ustadz. Nama channelnya itu Edis TV Pak Ustadz. Tapi dia itu sangat-sangat menguasai Al-Quran. Tidak ada orang Islam yang masuk ke channelnya itu bisa berargumen dengan dia. Semuanya terbukti salah. Termasuk apa yang kita imani selama ini dibuktikan oleh dia salah. Sampaikan kepada Pak Ustadznya. Emang di situ bang, kalau belajar kitabnya abang itu cuma baca terjemahan ya bang ya? Kayak baca LKS, bukan saya menghina ya bang ya, kayak baca seperti itu kan. Kalau dalam Islam itu bang, kalau kita harus memahami Al-Quran, kita harus banyak mempelajari ilmu-ilmu semuanya yang kalau mau masuk tahap ke Al-Quran. Kalau dalam ayat yang tertulis dalam Quran, jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Bahkan Quran menyuruh kamu untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Betul? Betul bang, betul yang dikatakan. Kenapa kamu malah kamu beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran, yaitu kitab-kitab karangan ulama? Itu bang untuk menafsirkan semua yang ada di dalam di Quran mana yang bilang Quran harus ditafsir? Quran surat berapa yang mengatakan Quran ini harus ditafsir? Di mana? Kalau itu bang, saya kurang tahu kalau bahasa. Makanya saya bilang kamu itu sudah didoktrin. Begini Jeffrey, kamu itu sudah didoktrin sehingga kamu harus memahami Al-Quran sesuai dengan keinginan orang-orang yang telah mendoktrin kamu. Padahal Quran itu sendiri mengatakan kitab-kitab yang telah disusun rinci dan dibuat bahasanya mudah, ya kan? Kita ayat-ayat yang muhkamat. Tahu nggak apa itu muhkamat? Tidak tahu bang. Nah, muhkamat aja tidak tahu. Aduh, berat Jeffrey ini. Sudah Jeffrey, kalau nggak usah jauh bahas sama kamu, nggak usah yang itu. Kalau berat-berat, gini aja Jeffrey. Ya, umur kamu kan baru 19. Iya, jangan yang berat-berat. Gini. Saya salah orang gini. Kamu masih belum tahu apa-apa tentang Islam. Jadi bahas yang ringan-ringan aja. Itu sulit, Bang. Baik, begini Jeffrey. Baik, begini Jeffrey ya, gini. Kamu kan ilmu agama Islammu masih saya bilang seujung kuku saya pun belum ada. Gini. Kamu percaya nggak? Gini, kamu percaya nggak bahwa Muhammad itu suri tauladan yang baik? Iya, Bang. Saya percaya kalau Nabi Muhammad adalah suri tauladan yang baik. Oke, berarti percontohan yang baik dia. Iya, Bang. Oke. Contoh bagi seluruh umat manusia. Baik. Percontohannya itu berlaku pada masa lalu atau sampai sekarang atau berlaku sampai sepanjang masa? Berlaku sampai selama-lamanya, Bang. Baik. Kita tes ya. Kamu kan masih belum tahu apa-apa tentang agama Islam nih. Saya tanya dulu sama kamu, Jeffrey. Kamu tahu nggak? Ya. Oke, kamu tahu nggak bahwa nabimu pernah menikahi anak di bawah umur? Nabi Muhammad pernah menikahi di bawah umur. Itu tentang kholas. Lupa, Bang. Gimana? Kayaknya sih. Makanya saya bilang teman-teman, banyak sebegini. Karena banyak orang-orang Islam, Gang, seperti Anda, tidak tahu siapa sebenarnya Muhammad. Makanya saya kasih informasi. Tahu nggak kamu bahwa nabimu pernah menikahi anak di bawah umur? Pernah nggak? Pernah dengar itu nggak? Pernah dengar, Bang. Pernah dengar. Itu di kitab. Pernah dengar. Baik. Ya. Jadi yang dimaksud di situ adalah menikahi Aisyah. Berapa umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad? Umurnya antara 6 sampai 7 tahun. Ya. Ya, 6 sampai 7 tahun antara itu. Saya mau tanya sama kamu. Jujur ya, jujur. Kalau ada bapak-bapak umur 50 tahun lebih menikahi bocah umur 6 atau 7 tahun, dari sudut pandang mata dan hati nurani kamu bagus nggak? Dari sudut pandang mata dan hati nurani kamu. Dari saya. Ya, kalau dari saya, Bang, ya
Itu gimana cuy? Berat. Jujur ya, jujur. Kamu lewat nih. Lewat ya, tik 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 lagi lari. Terus kamu lihat di tempatmu ada apa itu? Ada acara pesta pernikahan. Kamu lihat kan, wih, yang nikah kakek-kakek umur 55 tahun dan anak umur 6 tahun. Dari sudut pandang mata dan hati nurani kamu apa? Bagus gak itu kamu lihat? Kalau dibilang gitu sih bang, ya terserah dia bang. Emang kan dia sudah Bukan terserah takdir, gini loh, gini. Di hati nurani kamu loh, hati nurani. Gini aja, kamu punya adik nggak? Punya adik nggak? ya udah. Kalau kita seuzon bang ya, kalau kita bersangka baik pada mungkin dia sudah takdirnya. Kalau kita seuzon, tapi kalau kita husnudon, gitu bang. Jujur, sudah jujur. Jeffrey, Kan ada bersangka Jeffrey. baik dan saya. Aduh. Berat. Gimana Jeffrey? Coba, ayo. Nggak usah yang berat-berat kalau sama kamu. Bang? Ya gimana bang? Gimana sih Jeffrey ini? Gini loh Jeffrey. Bang, kita Sebentar, di sini diskusi bang ya. Iya kita Ya, diskusi kita gini. jangan ambil. Ya, iya kita Oke. jangan ambil serius kan bang ya. Ya gini Jeffrey ya. Kita punya undang-undang namanya Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, isi Ya. Undang-Undang Perlindungan Anak itu diantaranya dipidana seseorang yang menyetubuhi anak di bawah umur, baik itu secara paksa maupun maupun dalam pernikahan. Itu dipidana. Kenapa? Karena negara menganggap bahwa anak di bawah umur itu tidak pantut untuk disetubuhi. Contoh, kamu 19, kamu udah nggak di bawah anak lagi, nggak di bawah Undang-Undang Perlindungan Anak. Kamu 19 tahun, kamu pacaran sama orang umur 15 tahun, lalu kamu setubuhi dia walaupun sama-sama mau, kamu pasti digantung. Emang gue cowok apaan bang? Iya, semisalnya. Artinya apa? Artinya anak di bawah umur tidak boleh disetubuhi karena negara menganggap perbuatan itu adalah kriminal dan pidana. Paham? Bang, Nih, bedain sebentar, bang, Anda ya. paham nggak, Jeffrey? Jeffrey, kamu paham nggak? Oke, sekarang gini. Kalau ada orang 55 tahun menikahi anak umur 6 tahun oleh negara kita, tempat kita tinggal ini, dianggap perbuatan pidana nggak itu? Kalau di negara iya sih bang. Tapi Oke, kalau dalam dianggap hukum pidana. Islam, Dianggap pidana. Pertanyaan Iya. saya sama kamu, dulu Nabi kamu melakukan itu nggak? dulu Nabi menikah dengan seorang wanita yang berumur 6 tahun ya bang ya. Iya, dulu Nabimu melakukan itu nggak, saya tanya? Abang ini ingin menurunkan iman saya. Jangan. Menggoncang. Sorry bang, bukannya goncang sih bang, tapi kalau bahas tentang Begini Jeffrey ya, itu agak gimana bang ya. Jadi saya Jeffrey. itu agak Gini kalau Jeffrey, pelajaran ini- salah satu gini loh Jeffrey. Jeffrey, kamu tahu nggak? Salah satu sebabnya kamu masih Islam, kamu tahu nggak apa? Hah? Sebab Sebab salah saya- satu penyebab kamu masih Islam, tahu nggak apa? Saya karena tahu bang, soalnya Karena gini, Bang. kamu Saya males pernah- belajar tentang agama Islam, Jeffrey. Karena kamu males belajar tentang siapa Muhammad. Coba seandainya kamu rajin belajar tentang siapa Muhammad. Aku rajin bang, aku rajin belajar. Ya Aku udah, sekarang saya tanya kamu sama kamu, apakah kamu baru tahu sekarang atau sudah tahu dari dulu kalau Muhammad menikahi anak di bawah umur? dari mondok saya tahu kalau Oke, Nabi baik. Muhammad Pertanyaan saya, apakah itu baik? tenang bang, saya tidak akan terguncang hati saya. Enggak, tentang saya agama tanya, Islam apakah ini. itu baik, Jeffrey? Apa? Apakah itu baik? Apakah itu baik? Mungkin ya itu kalau dalam firman ya mungkin bang kalau itu. Aduh, jangan muter-muter, Jeffrey. Saya tanya simple, apakah itu baik? Nabi Muhammad tidak melakukan apapun kecuali difirmankan oleh Allah. Dia mungkin Pertanyaan diberi saya, jalan. Jeffrey, apakah itu baik? Apakah itu baik? Apakah itu baik? Kalau apa yang dilakukan Nabi Muhammad itu adalah baik, bang. Soalnya Oke, saya kalau umatnya baik, gitu. kalau baik berarti sekarang bisa dicontoh.
bisa dicontoh. Oke, sekarang kalau orang melakukan itu ditangkap polisi nggak? Sebentar. Kalau orang melakukan itu sekarang, sebentar. Jeffrey, jangan panik, Jeffrey, jangan panik. Kalau kamu bilang itu baik, kamu bilang itu baik ya. Kalau sekarang kamu contoh itu, kamu lakukan itu, kamu ditangkap polisi nggak? Bang, di sini kan Indonesia negara berat. Oke, Jeffrey, saya nggak mau nanti banyak orang yang protes sama saya, Bang. Kamu kok ngadepin orang-orang awam, hadepin dulu yang Ustaz. Oke, Jeffrey, makasih Jeffrey. Mohon maaf Jeffrey. Mohon maaf ya. Mohon maaf Jeffrey. Sorry Jeffrey. Nanti saya dibilang, Bang, kamu itu kok ngadapi yang yang ilmu yang nggak ada. Coba hadapi Juma. Masalah